aksi kemarin sungguh ini menggugah keprihatinan kita, dan pada pagi hari ini kita bersama-sama mengecam, mengutuk, dan menyayangkan aksi kekerasan yang dilakukan oleh demonstran yang tidak bertanggung jawab. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Sulhan dan rekan saya Ovek. Kali ini kami sedang bersama dengan Prof Faruk. Apa kabar Prof Faruk? Baik. Lagi sibuk apa, Prof? Sibuk rutin. Sibuk rutin gaweannya. Jadi mungkin sedikit perkenalan aja ya, atau mau kenalan sendiri aja Prof? Prof Faruk ini guru besar di FIB Universitas Gadjah Mada ya, Prof? Iya. Itu sih secara singkatnya, tapi karya-karya Prof Faruk mungkin juga bisa teman-teman lihat ya di internet gitu-gitu kan. Untuk episode kali ini kami akan membahas tentang Malioboro sih ya, dalam konteks aksi menolak UU Cipta Kerja atau Omnibus Law kemarin sih. Tapi nggak bahas Omnibus Law-nya secara langsung ya. Jadi kita lebih bahas ke ruang efek ya. Ruangnya ya, ruang Malioboro sebagai ruang mungkin ya. Iya. Jadi kemarin aku masulkan nih kebingungan lah, terkejut mungkin lihat Malioboro di minggu lalu ketika ada aksi Omnibus Law kan kondisinya menarik, di mana dia tuh awalnya mungkin kita kenal sebagai tempat wisata gitu kan, tempat para pelancong, terus orang-orang jualan. Dan ketika pandemi mulai sepi, terus dijadikan tempat aksi menolak Omnibus Law, yang mana mungkin dianggap cukup vandal juga di sana. Terjadi banyak kejadian vandal ya. Iyalah. Sampai ada yang bakar-bakar resto lah. Resto bakar. Terus ya banyak kejadian lain, kayak banyak gas air mata, motor gitu. Dibakar, motor juga dibakar, orang digebukin gitu. Jadinya kita melihat Malioboro sebagai hal yang lain gitu. Terus setelah malam aksinya itu muncul narasi baru setelah demo Omnibus Law, jadi warga bersama ojol membersihkan Malioboro. Ya, spanduk-spanduknya. Spanduk mulai bermunculan sampai kemarin aku coba lewat, spanduknya masih banyak gitu. Warga bersama PKL menolak aksi-aksi anarkis gitu. Aksi anarkis. Yang dilawan kali ini anarkis. Ya 2 tahun belakangan anarkis sering diomongin sih, tiap ada aksi juga. Demo melawan demo menolak demo. Ya. Demo menolak demo. Nah, yang menarik bagi kami jadi Malioboro sekarang kayak mulai berubah ya, Sul. Jadi wisata, terus sekarang jadi tempat demo, terus jadi tempat penolakan warga, kayak banyak elemen gitu yang memperebutkan ruang ini gitu kayaknya. Nah, kalau dari pembacaan Prof Faruk sendiri gimana sih maksudnya, kayak ya aspek perebutan ruang dan reproduksi ruang Malioboro ini sendiri mungkin sejak pandemi sampai Omnibus Law ini, Prof? Ya, saya kira karena itu ruang wisata aja dominan, dan efek terbesar dari pandemi itu wisata. Jadi wisata itu yang macet sama sekali. Malioboro sempat sepi, lalu buka lagi, tapi sebenarnya juga bukanya juga tetap aja sepi. Artinya tidak ada pengunjung yang signifikan, walaupun dibandingkan Bali masih lebih baik pengunjungnya, tapi pada dasarnya sepi. Jadi sebenarnya uang itu bisa dikatakan kosong ya, kosong. Jadi tidak, itu yang mungkin yang membuat dia bisa diisi oleh siapa saja, dalam arti itu, karena efek pandemi pada wisata itu sangat besar. Kalau kita lihat pedagang-pedagang di Malioboro itu hampir semuanya mati itu.
karena bergantung sama pariwisata. Kalau di tempat-tempat lain kaki lima dekat kampus dan sebagainya masih hidup, tapi kalau di Malioboro mati, termasuk juga pedagang kaki lima yang jualan pakaian, jual souvenir, jual apa, itu juga hampir mati. Mereka kira-kira lebih dari 90% hilang penghasilannya. Nah, dalam hal itu sebenarnya efek ekonomi dari demo itu tidak terlalu signifikan bagi mereka, karena sudah kena efek yang lebih keras dari pandemi itu. Waktu itu tuh saya dikirimi oleh orang anak-anak Malioboro itu foto-foto itu pas aksi ya, itu. pas aksi itu ya, banyak yang nonton tuh, nonton, motret, merekam segala macam itu. Bahkan ada yang mengharap Malioboro akan dikunjungi lagi untuk nonton sisa-sisa demo, supaya orang bisa mampir minum, makan lagi gitu ya. Sisa-sisa demo ini apa Pak? Kan setiap ada kejadian apa aja itu kan, kalau kita kan biasanya didatangi tuh, ada yang mau lihat gimana, lihat lagi, kondisi setelah demonya setelah demo, terutama yang heboh itu. Jadi ada juga yang mengharap mudah-mudahan jadi rame nih, orang datang lumayan jadi harapan ya, jadi tempat wisata baru nih ya. Jadi itu yang saya kira yang kalau dari segi ekonomi sebenarnya dampaknya tidak terlalu signifikan, karena memang efek pandemi itu sangat besar. Mereka hampir kehilangan penghasilan hampir total ya. Nah, jadi nggak tahu tuh kalau ada perebutan ruang terjadi itu gimana. Aku juga nggak tahu tuh kenapa tuh, karena efeknya sebenarnya tidak terlalu besar karena sudah ada pandemi sebelumnya. Kalau itu nggak pandemi, ngamuk tuh orang-orang Malioboro itu, pasti ngamuk mereka tuh. Karena penghasilan mereka sangat besar kalau di masa normal. Tapi ya itu artinya ya dimanapun ruang selalu menjadi rebutan, walaupun saya kira yang ada yang sangat dominan, ada yang tidak, ada yang lebih subversif, ambil kayak gerilya terhadap ruang, gitu. Pandal segala macam itu selalu menjadi rebutan pada dasarnya. Yang paling penting adalah kalau yang sangat besar efeknya pada Malioboro adalah komersialisasi ruang. Jadi ekonomisasi ruang itu sangat kuat. Di Malioboro itu hampir tidak ada ruang yang tidak terjual. Jadi ruang itu penuh. Banyak porsi-porsi, makin banyak juga kaki limanya, misalnya kayak gitu. Bahkan di Malioboro itu sewa satu lapak itu hitungnya per tegel. Tegel ini kalau 9 atau apa gitu, enggak per meter itu, per tegel. Tegel itu, dan satu tegel itu mahal tuh. Ekonomisasi itu ya cukup umum terjadi di Jogja, lalu menjadi kemudian ruang menjadi properti pribadi. Jadi ruang
publik aja itu sudah terjual semua, kaki lima, tempat parkir. Kamu kalau parkir di depan toko tertentu tapi nggak mampir di toko itu yang jualan marah. Ada label parkir khusus toko ini, misalnya kayak gitu, kita tahu toko ini dan sebagainya. Itu artinya ruang publik pun yang tempat parkir semacam itu sudah menjadi klaim milik pribadi dan ada hitungan ekonominya di sana. Jadi saya kira yang paling dalam iklim yang seperti itu, yang paling akan menggoncangkan Malioboro dalam hal ruang itu efek ekonomi. Efek ekonomi itu yang paling kuat, yang bisa menggerakkan semuanya, karena memang ekonomi di Malioboro itu hampir itu juga biasa di Jogja, artinya istilahnya semua orang kumanan ya, semua orang dapat bagian. Biasanya ada yang semacam sharing properti ke tempat, kita pergi ke tempat bakpia aja itu ada jaringan banyak sekali, dari tukang beca, tukang parkir, tukang macam-macam, itu semua sepanjang jalan itu dari Malioboro masuk ke Patok misalnya itu banyak sekali. Jadi memang ekonominya sangat berpengaruh terhadap masyarakat di setempat. Ya saya kira mungkin itu yang saya bisa lihat. Lain sekali dengan waktu zaman bonek itu, nah itu ngamuknya agak spontan tuh orang Jogja. Ya, ngamuknya agak spontan itu, soal harga diri, soal macam-macam keluar semua tuh. Lebih ke emosional. Ya artinya ya itu tadi, kalau ruang yang terkomersialisasi itu ikatan emosionalnya sudah lemah gitu ya, nggak ada ikatan emosional pada ruang itu. Keterasingan. Itu sudah teralienasi, ikatannya ikatan ekonomi, hitungannya angka gitu ya. Lain dengan ketika kasus bonek gitu. Juga yang mungkin penting adalah kalau dalam kasus demo sekarang, ya demo kemarin itu, ini yang demo siapa nih? Nah, mungkin mereka juga punya solidaritas. Si pendemo dengan orang-orang Malioboro, dalam arti mereka berada di kelas yang sama, hampir sama gitu ya, mungkin juga bisa terjadi semacam itu. Ya, tapi ya itu nggak tahu ini perebutan ruang itu benar atau semu atau apa kita melihat. Tapi yang jelas memang istilahnya itu efek ekonominya tidak terlalu signifikan gitu. Malioboro yang memang sudah dihajar habis sama pandemi. Jadi, iya sih Prof, biasanya kan masyarakat Jogja ini kayaknya cukup sering meromantisasi fenomena kayak habis Merapi erupsi gitu kan. Kemudian ada museum Merapi dan rumah Mbah Marijan juga jadi museum gitu. Apakah kira-kira dalam konteks aksi ini juga Prof melihat ada harapan untuk ekonomi yang seperti itu, dalam artian pengen Malioboro dikunjungi orang untuk napak tilas aksinya, tapi itu ternyata tidak terjadi gitu ya Prof? Iya, itu kan mereka sudah belajar banyak dari pandemi. Artinya apapun yang kamu lakukan tidak akan ada apa-apanya.
Jadi kamu mau menggambar, menghiasi, menceritakan Malioboro dengan cara yang seindah apapun itu nggak mempan gitu, nggak akan mendatangkan pengunjung. Bahkan ya itu banyak yang nekat artinya ya saya harus hidup. Jadi mereka sekarang pikirannya adalah bagaimana bisa hidup, bagaimana pandemi segera berlalu. Saya kira tadi saya bilang pukulan dari kerusuhan dalam tanda petik kemarin itu tidak terlalu signifikan karena pukulannya sudah terlalu keras sebelumnya. Pukulan pandemi itu sudah terlalu keras sehingga mereka mungkin ya lewat aja itu. Karena sampai sekarang mereka berpikirnya bagaimana pandemi cepat berlalu dan mereka hidup lagi. Apalagi Malioboro, yaitu tadi Malioboro itu benar-benar hampir sepenuhnya bergantung pada wisatawan. Tapi soal spanduk yang kayak misalnya Ovek lihat tadi itu, Prof melihatnya itu juga termasuk ini nggak dalam ranah pertarungan ruang nggak? Maksudnya kalau kita lihat misalkan pun ini bukan pertarungan ruang yang orientasinya ke arah kapital ekonomi profit lah gitu, tapi lebih ke emosional gitu, apa bisa juga kita melihat seperti itu, Prof? Ya itu masalahnya, apakah ada kesan bahwa peristiwa demo kemarin itu menyinggung harga diri orang Malioboro. Itu yang penting. Kalau kita asumsikan semuanya orang Jogja, misalnya kayak gitu, itu beda dengan dijajah oleh bonek. Bonek kan pendatang. Ya, itu beda itu. Secara emosional sangat berbeda. Ini buru-buru Jogja, mahasiswa di Jogja dan sebagainya, dan itu masalah. Ada narasi gitu nggak, Pak? Semacam kayak ya seperti biasa pendatang jangan rusuh gitu-gitu. Di ruang-ruang Malioboro sekarang, Pak, kamu lihat kemarin? Kalau yang aku lihat ya, memang spanduknya emang ngomongin warga tuh emang sebagai penduduk lokal ya. Tapi dari mahasiswa sendiri kalau nggak salah ada juga narasi bahwa ya kami sendiri yang demo juga bagian dari warga dan pekerja yang ada di Jogja gitu. Ya itu, jadi itu memobilisasi pribumi, pendatang, itu hampir tidak terlalu efektif dalam arti ya itu nggak jelas, lain sekali dengan kasus bonek. Itu identitasnya itu jelas sekali di sana. Pertandingannya juga antara Surabaya ya. Jadi itu lain sekali. Jadi ini agak mengambang sebenarnya. Artinya ya sulit mengidentifikasi dan sulit memobilisasi sentimen pribumi pendatang itu. Belum lagi yaitu masalahnya kan juga Jogja itu ya bisa dikatakan plural dan memang hidup dari pendatang. Jogja bukan kota industri. Jogja kota wisata gitu, kota mahasiswa dan sebagainya. Jogja itu sudah berapa puluh tahun, mungkin sudah berapa puluh tahun sebagai kota pelajar, itu tuh beradaptasi dengan pendatang itu sudah sangat lama ya, sudah sangat lama. Yang biasanya kalau zaman dulu yang mereka tidak suka itu Batak. Kalau sekarang akhir-akhir ini Papua, misalnya ya. Kalau Tionghoa enggak juga, Tionghoa enggak juga.
karena itu masalah etika. Suaranya keras atau teriak-teriak itu bagi orang Jogja tuh kupingnya nggak enak tuh. Nah, misalnya kayak gitu. Kalau zaman saya dulu masih Batak itu, orang-orang kos agak malas menerima kalau tahu ini orang Batak misalnya gitu. Itu ya. Dan akhirnya menjadi inklek tertentu aja, misalnya kalau Papua banyak di Babarsari misalnya kayak gitu, yang anunya. Jadi ya Jogja adaptasi dengan pendatang itu sudah sangat lama. Sekarang mereka mengharap-harapkan pendatang malah, karena nggak ada yang datang-datang gara-gara ini PSBB ya, PSBB ya, PSBB Jakarta itu aja sudah memukulkan, baru aja mau hidup mereka, sudah di transisi mulai bebas, itu mulai penghasilannya akhir pekan lumayan gitu kan. Kalau akhir pekan itu bisa dapat mungkin 50% atau 30% dari biasanya. Tapi kalau habis naik lagi kasusnya, mulai PSBB terpukul lagi. Yang diharap-harap itu pendatang. Itu kayak Jadi justru narasi apa ya, melihatkan pendatang nggak mungkin ya dalam kondisi seperti ini. Dalam kondisi seperti ini mereka sangat mengharapkan pendatang. iya. Sangat mengharapkan pendatang. Apalagi Malioboro. Kemudian ini Pak, kalau kita misalnya bicara ke apa namanya aksinya gitu ya, misalnya kalau di tulisan yang Bapak tulis di buku Gerak Kuasa itu kan tentang Lefeb gitu kan, ada tentang ini ya, hak atas kepemilikan kota gitu, dan mereka misalnya mobilisasi massa di jalan-jalan gitu untuk kemudian semacam melakukan resistensi terhadap pemerintah yang kebijakan-kebijakan yang dinilai represi mereka gitu. Gimana Bapak melihat hal itu atau menanggapi hal itu? Ya itu kan yang penting pada Jogja itu dia sekaligus kota wisata, tapi juga sekaligus kota pelajar. Nah ini kota pelajar itu mahasiswa itu hobinya demo, kayak gitu ya. Jadi itu hampir menjadi bagian dari kultur Demo itu sendiri. Jogja. Demo itu kultur. bagian dari kultur Jogja. Mereka sudah biasa begitu, dan kalau kita melihat sikap pemerintah terutama Sultan itu lebih akomodatif terhadap pendemo terhadap demo. Sultan juga ikut demo dan sebagainya. Zaman reformasi dulu ya berdiri di depan ikut demo sama mahasiswa dan sebagainya kayak gitu-gitu. Itu relatif akomodatif terhadap demo. Dan yang agak subversif artinya kalau desainnya yang di istilahnya letterboard itu representasi ruangnya itu dominan wisata itu yang agak yang agak subversif itu sentimen ruang yang seperti kesenian, walaupun itu juga terintegrasikan pada akhirnya ke dalam jaringan wisata itu. Jadi misalnya Jogja
seni juga, lalu Malioboro penuh patung, penuh macam-macam kayak gitu-gitu. Itu semacam klaim terhadap ruang juga, tetapi dia kemudian menjadi tempat potret, selfie, dan sebagai identitas wisata juga. Jadi hampir sulit. Satu-satunya yang agak melawan itu justru ya yang saya sebut sebagai garis imajiner. Garis imajiner itu konsep ruang tradisional Jogja yang keraton, Merapi dan sebagainya, yang dimana pandangan dari keraton itu nggak boleh kepotong. Pandangan dari keraton itu nggak boleh kepotong oleh kegiatan apapun. Keraton harus melihat Merapi. Jadi garis lurusnya itu nggak boleh hilang. Jadi dari garis itu. Nah, ini agak berbeda dan memang ada dampak ekonominya juga. Artinya hotel-hotel juga tidak bisa menutup jalan garis itu. Bahkan kemarin itu jalan lintas Jogja Solo yang proyek pemerintah itu kan melewati dari ring road, kan melewati garisnya itu garis tadi. Itu harus diturunkan, jadi turun ke bawah. Turun ke bawah itu, jadi dia nggak boleh di atas, dia turun ke bawah gitu. Nah ini sangat kuat, yaitu karena ya Sultan itu dua fungsinya, sekaligus raja, sekaligus gubernur, sekaligus aparat pemerintah pusat, tapi sekaligus juga raja yang berdiri sendiri. Itu agak subversif dalam hal itu. Kalau dalam soal ruang, tapi kontrol dari ruang tradisional itu seperti juga feodal itu relatif hanya pada garis itu. Yang bekerja di bawah ini wisata. Nah, yang bekerja di bawah ini wisata, sehingga dia ya kontrolnya terhadap itu, jadi kekuatannya juga tidak terlalu besar dalam menahan laju wisata itu. Yang saya bilang tadi terhadap ekonomisasi, muncul iklan-iklan segala macam, ruang dipenuhi dengan iklan, reklame di mana-mana dan sebagainya. Itu yang ekonomisasi ruang yang habis-habisan itu yang paling kuat dan efeknya bisa sangat besar terhadap perebutan ruang di Jogja. Oke, ada lagi yang mau kamu tanyakan? Udah ya, udah 5 menit. Oh, ternyata udah setengah jam ya. Waktu berlalu sangat cepat ya. Oke, baik, berarti udah nih. Udah sih. Oh, iya. Oke teman-teman, itu tadi ya pembahasan kami sepintas bersama Prof Farouk ya tentang perebutan ruang dalam konteks aksi menolak Omnibus Law kemarin. Nah tapi tentu saja ini bukan apa yang kami bahas bukanlah kebenaran yang absolut ya. Ini teman-teman juga mungkin bisa menemukan kebenaran-kebenaran lain gitu dalam kajian ruang ketika melihat aksi Omnibus Law kemarin atau setelahnya gitu. Terus mungkin teman-teman kalau memang tertarik pengen mengetahui tentang ruang ya, khususnya teorinya Lefebvre ya, mungkin bisa mulai dari baca tulisannya Prof Farouk yang ada di buku Gerak Kuasa, diterbitkan Gramedia. Itu buku kumpulan esai dosen-dosen kajian budaya dan media gitu ya Prof.
Oke, Fek, apalagi Fek? Kamu mau menyampaikan sesuatu? Sih aku banyak karena kayaknya udah cukup. Tinggal gimana kita melihat ruang lagi setelah apa yang nyimak podcast kali ini. Oke guys, jadi terima kasih dan selamat suram.